Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Hasana. Saya dari kelas 1A, jurusan Tadris IPS. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar sejarah UAS dari dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MAG. Baiklah, soal pertama. Coba saudara jelaskan dan uraikan tentang gelombang revolusi di Indonesia sampai tahun 1949. Yang pertama ialah pertempuran Surabaya. Pertempuran di Surabaya ini melawan sekutu, tidak lepas kaitannya dengan usaha perebutan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang yang dimulai sejak tanggal 2 September 1945. Yang kedua ialah pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini terjadi di Ambarawa tanggal 20 November 1945. Terjadinya karena insiden di Magelang sesudah mendaratnya brigade artileri yang kedatangannya diikuti oleh orang-orang Nica. 3. Pertempuran Margarana. Terjadi pada tanggal 20 November 1946. Pada tanggal 2 dan 3, lebih kurang 200 tentara Belanda mendarat di Pulau Bali. Pertempuran ini terjadi karena kedatangan Belanda yang memporak-porandakan pasukan I Gusti Ngurah Rai. Yang keempat, agresi militer Belanda. Pada tanggal 24 Mei 1947, Belanda mengirimkan not ultimatum yang harus dijawab 14 hari yang menuntut agar segera dibentuk pemerintahan sementara bersama dan pembentukan pasukan bersama. Namun ultimatum ini dijawab dengan penolakan oleh bangsa Indonesia, sehingga pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan penyerbuan pertama ke berbagai wilayah Republik Indonesia. Serangan ini dikenal sebagai agresi militer satu Belanda. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil menguasai kota-kota. Akibatnya wilayah yang dikuasai Republik Indonesia semakin sempit dan pada umumnya adalah daerah minus. Kelima ialah Perjanjian Renville. Sementara peperangan sedang berlangsung, Dewan Keamanan PBB atas desakan Australia dan India mengeluarkan perintah peletakan senjata tanggal 1 Agustus 1947 dan segera setelah itu mendirikan suatu komisi jasa-jasa baik yang terdiri dari wakil-wakil Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat yang menjadi penengah dari perselisihan itu. Dengan perantara KTN, pada tanggal 8 Desember 1947 dimulantara Republik Indonesia dan Belanda. Perundingan diadakan di tempat netral, yakni di atas kapal perang Amerika Serikat di pelabuhan Tanjung Priok. Perundingan akhirnya menghasilkan persetujuan yang ditandatangani pada 14 Januari 1948. Perjanjian ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sulit. Republik Indonesia terpaksa mengakui pendudukan Belanda di daerah-daerah yang mereka selama agresi militer satu. Keenam, agresi militer dua Belanda. Pihak Belanda yang masih ingin menguasai wilayah Indonesia mencari cara untuk mengingkari persetujuan yang sudah disepakati sebelumnya. Sebelum macetnya perundingan itu, sudah ada tanda-tanda bahwa pihak Belanda akan melanggar perjanjian Renville. Oleh karena itu, pemerintahan Republik Indonesia sudah memperhitungkan bahwa sewaktu-waktu Belanda akan melakukan aksi militernya untuk menghancurkan Republik Indonesia dengan kekuatan senjata. Akhirnya, Belanda melakukan aksi militernya hingga menduduki ibu kota Yogyakarta. Setelah serbuan ke Yogyakarta dan daerah Republik yang lain, Belanda mengalami tekanan politik dan militer, terutama dari USA, negara Asia yang bersimpati kepada perjuangan Republik Indonesia. Soal kedua ialah, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang modernisasi serta bagaimana peranan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan di era modern. Modernisasi adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau modern.
yang mana proses ini merupakan suatu pergeseran sikap dan mentalitas sebagai masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntunan masa kini. Dan peranan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam di era modern ini ialah berani mengeluarkan pikiran yang sehat dan murni dengan dasar Al-Quran dan hadis. Istilah Islam berkemajuan yaitu dengan mengembangkan etos dari surat Al-Asr, bukan sekadar berbicara tentang kewajiban menyantuni orang-orang miskin dan anak yatim, tetapi juga berkewajiban berproses untuk membentuk peradaban utama. Dan soal ketiga ialah uraikan faktor-faktor pendorong pemerintahan Soekarno untuk mengganti sistem politik demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. 1. Krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pergantian sistem demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Pada saat krisis ekonomi, masyarakat cenderung mencari solusi yang lebih cepat dan efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Demokrasi terpimpin dianggap sebagai sistem yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kedua, perubahan sosial dan politik. Perubahan ini dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pergantian sistem demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin, karena perubahan sosial dan politik yang terjadi dapat mengakibatkan perubahan dalam kepemimpinan dan pemikiran masyarakat, sehingga dapat memicu terjadinya pergantian sistem demokrasi. Soal keempat, jelaskan dan uraikanlah kebijakan-kebijakan pemerintah masa Orde Lama dan Orde Baru dalam bidang politik dan ekonomi dan permasalahan terkait dengan demokrasi Indonesia di kala itu. Pada masa Orde Lama, 1. Ekonomi benteng, pemberian lisensi kepada pengusaha pribumi. 2. Kebijakan Alibaba, pemberian pelatihan dan kredit kepada pengusaha pribumi. Ketiga, gunting Syafruddin, pemotongan nilai mata uang. Pada masa Orde Baru, 1. Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. 2. Politik diskonto, menaikkan suku bunga bank untuk mengendalikan inflasi. Permasalahan demokrasi yang terkait pada masa Orde Lama Orde Baru yaitu semaraknya korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. Kelima, jelaskan dan uraikan dengan jelas proses demokrasi di Indonesia dari masa reformasi sampai ke masa sekarang ini. Apakah yang harus diperbaiki terkait kondisi bangsa saat ini? Yang pertama, pada tahun 1945 sampai 1959, pada sistem demokrasi ini, parlemen dan partai berperan penting dalam jalannya pemerintahan negara. Pada periode ini, rakyat melakukan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan badan konstituante di tahun 1955. Sistem ini berakhir ketika Presiden Soekarno merilis dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Kedua, tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem presidensial. Hal ini dilakukan karena Undang-Undang 1945 diberlakukan kembali. Sistem ini membuat seluruh tanggung jawab pemerintahan ditanggung oleh Presiden. Saat itu, MPR dan DPR baru mulai dibentuk dan belum menggunakan pemilihan umum. Sayangnya, sistem demokrasi terpimpin ini justru menyebabkan berbagai masalah. 3. Tahun 1965 sampai 1998. Pada masa ini, Indonesia menganut sistem demokrasi yang dikenal dengan demokrasi Pancasila. Pada periode ini juga, pemilihan umum untuk anggota DPR dan MPR mulai dilaksanakan, tepatnya pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Sayangnya di masa Orde Baru ini, kekuasaan yang dimiliki presiden digunakan untuk menguasai politik. 4. Tahun 1998 sampai sekarang. Setelah berhentinya Soeharto dari jabatan presiden, Indonesia mulai melakukan perbaikan di berbagai bidang, termasuk politik. Masyarakat Indonesia sepakat untuk kembali menerapkan demokrasi pada sistem politik yang ada. Tujuannya agar terwujudnya kebebasan yang selanjutnya akan menciptakan kedaulatan rakyat. Di masa ini berlangsung pemilihan umum. Yang harus diperbaiki ialah meningkatkan kualitas demokrasi untuk memastikan bahwa implementasinya semata-mata bukan hanya untuk keberhasilan mekanisme formal dan prosedural, seperti pembentukan partai politik, pelaksanaan pemilu, pembentukan pemerintahan dan parlemen. Mungkin hanya sekian dari saya. Apabila ada jawaban yang kurang dan salah, saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.